Silakan dulu, Pak. Sebelumnya saya boleh tahu nama saudara? Nama saya Jungga. Oh, juga. Iya. Masih sekolah? Masih. Oh, Semangat pasti ya. dapat informasi tempat konseling ini dari mana? Saya tahu dari informasi dari Facebook. Oh, iya. Berarti saudara datang ke sini di kantor saya tentunya karena saudara punya masalah. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya, boleh? Boleh. Saudara sudah pernah melakukan konseling? Belum. Oh, belum pernah. Berarti baru pertama? Iya. Jadi saya mau terangkan sedikit terkait dengan konseling. Prosedur dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, asas kepercayaan, dan banyak asas-asas lainnya. Jadi di sini saudara mau menceritakan masalah saudara, itu rahasianya tetap dijaga oleh kami, oleh saya. Jadi kalau saudara tidak mau menceritakan juga tidak apa-apa. Kalau saudara mau menceritakan juga boleh juga. Jadi sudah paham saudara? Sudah. Ya. Saudara tinggal di mana sekarang? Tinggal di Alfa. Berarti dekat sih ya? Iya. Terus saudara di sini sama keluarga atau? Kos. Sebelumnya mohon maaf saya boleh tanya? Boleh. Apa saudara bisa menceritakan masalah yang saudara alami? Kalau saya di sekolah saya dibully terus menerus. Setiap saya di sekolah saya dapat bully terus. Terus saya sudah bisa tanya emosi kalau saya melakukan kekerasan. Pukul orang ke anak. Berarti saudara tidak tahan dengan pembulian yang dilakukan oleh Saya. teman-teman saudara di sekolah. Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga di rumah? Baik. Tapi saya lagi suka sendiri. Hobi saudara boleh tahu? Hobi saudara apa? Main bola. Saudara, ketika saudara diperlakukan dengan tidak baik di halaman sekolah itu apakah saudara langsung lapor ke guru atau tidak? Saya lapor saya diancam. Diancam. Kenapa saudara tidak lapor di guru atau saudara pulang lapor di orang tua begitu? Saya takut. Takut ya. Berarti ada trauma tersendiri. Iya. Berarti saudara ini pernah dipukul? Iya. Dipukul oleh orang tua. Berarti saudara ini alasan saudara berdiam diri itu karena saudara ini punya trauma yang tersendiri waktu kecil yang masih tersimpan dalam hati. Trauma yang berat. Saudara, apakah saudara bisa mengontrol emosi saudara? Kalau saya dipukul terus saya tidak bisa kontrol. Berarti saudara ini perlu dikasihani dan diperhatikan. Berarti saudara ini kesepian atau tidak? Saudara kesepian ya. Tapi sekarang bagaimana? Ada teman-teman? Tidak ada, saya sendiri. Oke. Tetapi hobi saudara bagaimana? Hobi saudara sering jalani, lakukan main bola begitu? Main bola sama orang asing. Oh, yang saudara tidak kenal ya? Berarti saudara ini perlu rangkulan dari orang-orang di sekitar, perlu diperhatikan. Jadi saya cuma bisa kasih saran bahwa saudara itu harus banyak untuk mencari teman supaya saudara tidak sendiri, supaya saudara tidak kesepian. Dan ketika saudara punya masalah, saudara harus memberanikan diri untuk melapor ke orang tua. Saudara harus berani bercerita. Saya rasa saudara saudara ini tidak pernah bercerita. Saya hidupnya mandiri. Bagus. Cuman itu akan yang terganggu itu
trauma saudara itu akan terus-menerus akan saudara tetap ingat kalau saudara tidak menceritakan. Jadi apakah saudara merasa puas setelah menceritakan masalah saudara kepada saya? Ya, saya merasa puas. Apakah saudara merasa dilindungi di sini? Ya. Apakah saudara merasa tempat ini nyaman, aman? Jadi kalau saudara pulang dari sini, saudara boleh saja cari teman-teman, menambah relasi, atau kalau datang ke sekolah, saudara duduk dengan orang ini teman-teman. Jangan saudara menyendiri, karena kalau saudara menyendiri terus, saudara tidak bercerita, akhirnya saudara akan kesepian, Ya. tidak ada perhatian dari teman-teman. Ya. Ya. Jadi apakah masih ada masalah yang lain? Tidak ada, cuma kebiasaan. Mungkin itu saja. Apa masih ada yang lain? Tidak ada. Terima kasih.